aku selalu nontonin video-video mereka. Ini dia channelnya, Watching Movie Channel. Yes, kali ini gue akan coba ngebahas sebuah film nih yang banyak diperbincangkan nih, yang kayaknya ini bakal viral ya. Film nih yang pasti banyak orang tonton, banyak orang pengen nonton ataupun banyak orang penasaran nih. Karena ternyata di hari Jumatnya tanggal 8 Juli nih sudah rilis diam-diam. Dan gue juga baru tahu nih tanggal 8 sih ya. Sekitar tanggal 8 malam beberapa teman gue tuh kayak nge-tag, terus juga kasih tahu nih film nih katanya lu harus tonton nih. Film horor Taiwan yang berdasarkan sebuah kisah nyata yang cukup bikin tuh takut gitu loh. Terus gue baca-baca ya secara artikel, dibilang sutradara nih dia yakinkan kepada para audiens atau para penonton film ini katanya jangan ditonton sendirian gitu loh. Dan ini dia berani jamin ya, si Kevin Ho ini namanya nih ya, sutradara bilang dia tuh yakin bahwa film ini pasti bakal menciptakan sebuah atmosfer ketakutan yang luar biasa untuk para penonton, karena dia sudah merelatedkan nih semua kejadian, semua angle, semua cerita yang di dalam sequence di film ini ya menjadi sebuah teror, ketakutan atau sebuah related sama sebuah kehidupan nyata ya, tentang sebuah kepercayaan atau sebuah hal yang tidak boleh terjadi tapi kita langgar gitu loh. Ini bikin gue penasaran saya, dan akhirnya tadi pagi-pagi gue tonton film ini. Bener sih ya, ini gue tonton pagi-pagi ya, jadi sudah awannya nih ibaratnya sudah terang nih, awannya sudah terang. Terus gue tonton dengan situasi yang santai, pakai earphone lah. Gue bilang gue gak nonton di TV ataupun di layar yang lebih besar, gue nonton cukup di handphone aja. Dan ini jujur ya, ini cukup menciptakan ketakutan. Apalagi kan lu tau sendiri kan, horor-horor Thailand itu horor-horor Thailand lagi, horor-horor Taiwan itu kan emang pada basicnya kalau gue lihat nonton, kalau gue kilas balik dari film-film horor Taiwan zaman dulu itu kan emang tipe-tipenya kan emang lebih ngeri-ngeri gitu loh. Mereka punya apa ya, kayak kameranya, teknik pengambilan kamera, suasana gelap-gelapnya, terus muka-muka orang horor-horor itu atau setan-setan itu emang lebih mengerikan menurut gue nih. Ini film incantation ya, kalau secara Indonesia nih artinya kan mantra nih ya. Ini adalah sebuah kayak refleksi diri ya. Kalau kita lihat di trailer aja ya, kalau kalian sudah lihat trailernya 2 menit itu ya, kan di awal kan dibilang tuh bahwa tuh segala pikiran manusia, apa yang dipikirkan manusia, apa yang diharapkan manusia itu bisa terjadi gitu loh. Semua tuh bisa terjadi, apalagi kalau kita ngikuti sebuah kayak mantra, kayak sebuah pesan gitu loh, yang sudah orang percaya dari zaman dulu. Kalau kita ikutin atau kita lakukan itu bisa terjadi gitu. Dan ini ada hubungannya sama yang terjadi di film ini. Jadi gue secara singkat aja ya. Jadi nih si ibunya ini ya, si ibunya sama temen-temennya ada sekitar 3 orang 4 orang ini lagi melakukan tuh kayak bahasanya tuh kayak bikin konten di YouTube yang masuk ke dalam sebuah kuil Buddha kuno ya, kayak kuil Buddha kuno yang di ujung lah gitulah, yang banyak nih ibaratnya nih kata orang nih banyak kepercayaan tuh ataupun desas-desus tentang urban legend di sini gitu. Ada sesuatu hal yang tidak boleh dilanggar, ada sebuah hal yang tidak boleh terobos gitu, atau kita ada jalan-jalan lorong tuh yang nggak boleh dimasuki. Tapi ini ternyata mereka nih coba melanggar, mungkin dalam hati mereka nih demi konten atau apa nih. Gue kesel banget kadang-kadang kalau orang bilang tuh demi konten ya, kayak yang terjadi ini baru ini nggak ada hubungannya ya sama yang gue lihat barusan tuh ya di Instagram tuh ya, kayak ada anak-anak tuh yang di jalanan itu tuh pada viral kan, yang kayak jegat-jegat bus gitu loh, terus atau truk gitu. Jadi banyak yang kecelakaan tuh, gue pengen kesel tuh orang demi konten melakukan hal-hal tuh yang seperti itu. Nah ini di film ini seperti ini nih. Jadi mereka tuh singkat cerita tuh kayak melanggar sebuah hal yang harusnya sudah dilarang tapi dilakukan gitu loh. Misalkan dia kayak memberi makan, terus ada kayak menerobos dari sebuah terowongan, dan akhirnya mereka tuh jadi ketemu tuh sama sebuah, kalau orang bilang apa ya, tanda kutip tuh dewa kali ya, dewanya di sana tuh yang mungkin tidak baik ya, yang akhirnya tuh mengutuk mereka atau membuat tuh mereka tuh pulang tuh nggak dengan pulang tangan kosong aja gitu loh. Maksudnya tuh mereka tuh akan membawa mereka tuh ke dalam sebuah kutukan tuh yang menghantui tuh kehidupan mereka untuk jangka waktu tuh yang nggak sebentar gitu loh. Dan ini si ceweknya ini, si ibunya ini kan lagi hamil ceritakan, dan ini
dia tuh ibunya sendiri kan kena gangguan mental. Anaknya lahir pun juga kakinya tidak bisa berjalan. Terus juga si ibu ini dianggap nih nggak bisa ngurus anak, jadi sempet dipisahkan sama si anak ini. Dan si anak ini kan akhirnya kan mengalami tuh hal-hal terkutuk atau hal-hal tuh yang akibat konsekuensi ini yang terjadi apa yang dilakukan si ibu ini. Bahkan tuh salah satu temannya tuh berusaha untuk membalikan sebuah keadaan ya. Akhirnya juga sampai harus bunuh diri karena kutukannya begitu kuat gitu loh. Kita lihat ya pengambilan kameranya ya, terus juga kamera amatir yang flashback itu ya, itu ngeri sih ya. Tuh ingetin gue tuh film-film tuh kayak Paranormal Activity. Terus katanya juga nih sama film Legend tuh, Blair Witch Project itu ya, nih mirip juga. Jadi auranya nih bagus banget ya. Jadi gue cukup salut sih apa yang dikatakan sang sutradara ya, yang dia bilang tuh, dia tuh dengan percaya diri tuh bilang nih film ini cukup menakutkan ya. Dan ini bener ya, gue nonton itu dengan aroma, maksudnya tuh awan yang masih terang gini aja cukup ngeri loh. Kalian wajib deh nonton film ini ya. Ini juga endingnya juga, kalau gue mau kasih spoiler dikit ya, ini singkat aja, gue kasih sedikit aja kisi-kisi spoilernya nih ya. Jadi intinya nih, si ibu ini kayak menipu para penonton. Kalau dalam sebuah kisah nyata nih gimana nih, kayak jahat juga atau gimana ya. Jadi dia tuh untuk membalikan kutukan anaknya ini atau anaknya ini ya, si Dodo ini ya, dia tuh kayak membuat sebuah konten lagi tuh, kayak membagikan sebuah mantra gitu yang akhirnya tuh diharapkan tuh dibaca oleh khalayak umum. Jadi tuh mantranya itu akan membuat tuh kutukan anaknya tuh jadi berkurang semakin banyak disebar gitu ya kutukan itu, ataupun orang lain tuh jadi menderita. Jadi kan seperti itu kan, kutukan itu disebar atau mantra itu disebar dan orang tuh ngebaca atau melihatnya dan mempraktekkannya, dan akhirnya kan ternyata anaknya tuh perlahan-lahan mungkin jadi sembuh ya. Tapi apa yang diakibatkannya kan konsekuensinya untuk orang-orang tuh yang ngikutin cara tersebut kan jadi tidak baik ya. Jadi ini kita harus hati-hati. Jadi pesannya di film ini menurut gue ya, kita harus hati-hati apa yang sesuatu yang dilanggar, sebuah kepercayaan, sebuah tradisi, ataupun sebuah urban legend, ataupun sebuah apa yang jadi tonggak, maksudnya itu kayak sejarah ya, ataupun kepercayaan orang-orang zaman dulu tuh memang sebaiknya tuh kita harus berhati-hati gitu loh. Kita nggak boleh asal kita lagi ada masalah atau kita lagi ada apa, kita tuh ngikutin tuh kata hati kita dengan emosi dan melakukan tuh segala sesuatunya tuh di luar yang sudah dilarang seperti itu ya. Ini mengerikan sih ya. Itu gue nggak tahu deh kalau emang kisah ini nyata ya tuh dan itu terjadi ya. Apalagi kan sutradara juga bilang kan dia banyak tuh ngambil referensi dari kisah nyata, dari kutipan-kutipan di internet. Terus film-film tuh Jepang kayak Ringu, katanya tuh Ringu ataupun Ju-on kayak gitu deh. Tapi di balik semua itu adalah ini ada sebuah kisah nyata yang terjadi di dalam sebuah keluarga gitu loh. Mengerikan sih ya. Nih kalian harus tonton film ini ya. Menurut gue ya cukup bagus, dan walaupun aromanya horor ya, tapi ini film ini sebenarnya tuh terselip tuh pesan-pesan tuh yang sebenarnya tuh kalau kita masukin ke dalam sebuah hal yang positif tuh sebenarnya tuh bagus gitu loh. Kita jadi ingat suatu hal, kita harus berhati-hati dalam hidup. Kita tuh nggak boleh sembarangan menyebut sesuatu, melanggar sesuatu, dan juga kita yang penting tuh jalannya lurus-lurus aja deh, positif aja, dan kita percaya sama yang di atas kayak gitu sih ya. Oke, kalau lu ada saran, ada masukan, ada teori ending lagi tentang film ini, atau mau bercerita tentang film ini, jangan lupa lu tampilkan komen, dukung gue terus biar gue terus bisa berkarya di Watching Movie Channel. Oke, terima kasih. Hasta la vista.